Awal di tepi Ciliwung, Depok, pagi yang masih berembun. Raka Wirasena menapaki jalan sempit menuju tepian Sungai Ciliwung, di mana jembatan Panus berdiri anggun meski usianya sudah lebih dari seabad. Suara air mengalir di bawahnya membawa aroma tanah dan sejarah yang panjang. Ia datang bukan sekadar untuk melihat jembatan tua itu, tapi untuk menulis kisahnya, kisah yang selama ini hanya berbisik di antara warga Depok lama. Raka membuka buku catatannya. Ia telah membaca arsip lama Belanda yang menyebut nama Paulus Panus Soekarno, seorang insinyur berdarah Indo yang membangun jembatan ini pada tahun 1917. Namun, catatan sejarah itu berhenti di tengah jalan. Tak ada catatan lanjut tentang hidup Panus, hanya rumor yang berkembang bahwa ia menghilang setelah jembatan selesai dibangun. Raka, suara perempuan memecah lamunannya. Laras Wening datang membawa kamera dan mikrofon kecil. Ia seorang jurnalis muda yang sedang menyiapkan liputan tentang legenda urban di Depok. Kau yakin jembatan ini punya cerita cinta yang tragis? Kedengarannya seperti cerita rakyat saja. Raka tersenyum tipis. Justru itu, setiap legenda pasti berakar dari kenyataan. Mereka berdiri di tengah jembatan. Angin sore berhembus pelan, membawa suara desir dedaunan dari pepohonan tua di sekitar. Dari kejauhan, terlihat rumah-rumah kolonial yang kini dijadikan rumah kos dan warung kopi. Warga sekitar masih percaya bahwa di malam-malam tertentu, sosok lelaki berbaju putih kerap terlihat di ujung jembatan, menatap ke arah sungai. Raka membuka peta tua dari arsip Belanda. Di situ tertulis, Brug Panus Verbonden de Twee Werelden, Jembatan Panus, penghubung dua dunia. Tulisan itu membuatnya terdiam lama. Penghubung dua dunia? Tanya Laras sambil mendekat. Ya, jawab Raka. Mungkin bukan hanya dua sisi sungai, tapi dua masa. Mereka pun mulai menelusuri kisah masa lalu. Bagaimana Panus, seorang insinyur Belanda yang jatuh cinta pada gadis pribumi bernama Sarinah, membangun jembatan ini sebagai simbol persatuan dua dunia yang terlarang kala itu. Namun cinta mereka tidak direstui. Dalam catatan warga tua, Panus ditemukan hilang di malam hujan deras saat banjir besar menghantam Depok pada 1918. Sarinah konon menunggu di tepi jembatan hingga akhir hidupnya. Sejak itu, warga percaya arwah Panus dan Sarinah masih menjaga jembatan ini, penghubung cinta dan waktu yang tak pernah usai. Raka menatap air sungai yang berputar di bawahnya. Laras, mungkin ini bukan sekadar sejarah, mungkin ini pesan. Laras menatapnya balik. Pesan dari siapa? Dari masa lalu. Angin kembali berhembus. Di kejauhan, bayangan putih samar-samar terlihat di bawah lengkung jembatan. Dan kamera Laras merekamnya, tanpa ia sadari. Jejak di arsip tua. Hujan baru saja reda ketika Raka dan Laras tiba di perpustakaan arsip kota Depok Lama, bangunan tua peninggalan zaman kolonial yang kini nyaris terlupakan. Dindingnya lembab, aroma kertas tua bercampur debu memenuhi udara. Raka menyeka kacamatanya yang berembun. Ia tahu, jika benar cerita tentang Paulus Panus Soekarno, maka kebenarannya akan tersimpan di sini, di antara rak-rak arsip berlabel Departemen Teknik Hindia Belanda, 1910-1920. Tempat ini seperti mesin waktu, gumam Laras, menyorotkan senter kecil ke arah papan nama yang mulai pudar. Kau yakin kita diizinkan masuk? Raka tersenyum samar. Aku sudah dapat izin dari pengelola. Asal tidak merusak apapun. Mereka menyusuri lorong panjang menuju ruang belakang. Di sana, lampu-lampu kuning temaram berkelap-kelip. Satu demi satu, Raka menarik map coklat dari rak. Kertas-kertas rapuh itu berisi sketsa jembatan, tanda tangan, dan catatan harian para pekerja. Namun yang menarik perhatian Raka adalah sebuah map bertuliskan Project Panus Brug Depok 1917. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya, ada foto hitam putih. Seorang pria berwajah tegas berdiri di atas rangka jembatan besi, mengenakan pakaian kerja lapangan. Di belakangnya, Sungai Ciliwung tampak deras, dan di samping pria itu, seorang perempuan berpakaian kebaya menatap lembut. Ini pasti Panus dan Sarinah, bisik Raka. Laras mengambil foto itu, menatapnya lekat. Mereka terlihat bahagia. Tidak seperti kisah tragis yang kita dengar. Kadang sejarah hanya mencatat akhirnya,
sahut Raka lirih. Tidak pernah benar-benar menuliskan perasaannya. Lalu Raka menemukan halaman catatan tangan Panus. Tulisan Belanda halus namun mulai memudar. Hari ini, aku menyelesaikan lengkungan terakhir. Sarinah datang membawa bunga melati. Ia bilang jembatan ini akan menyatukan dua dunia. Dunia mereka yang di atas tanah, dan dunia air yang mengalir di bawahnya. Aku percaya, cinta bisa menjadi jembatan itu. Laras menatap Raka dengan serius. Jadi, legenda itu mungkin benar. Panus membangun jembatan ini bukan hanya untuk kolonial, tapi untuk cinta. Dan mungkin untuk pengampunan, tambah Raka. Namun di halaman terakhir catatan itu, tinta berubah menjadi hitam pekat seperti terbakar. Di situ tertulis kalimat yang aneh. Jika suatu hari jembatan ini menjadi saksi darah, jangan biarkan sejarah terulang. Air akan membawa rahasia ke masa depan. Seketika suasana menjadi sunyi. Lampu di ruang arsip bergetar pelan, lalu mati. Laras menjerit kecil. Raka, apa yang terjadi? Tenang, mungkin listrik padam, jawabnya sambil mencari ponselnya untuk menyalakan senter. Namun sebelum sempat menekan tombol, di ujung ruangan tampak siluet seorang pria berdiri tegap, mengenakan pakaian kerja kolonial, wajahnya samar diterangi cahaya petir dari jendela. Di tangannya, ia menggenggam topi insinyur, dan matanya menatap lurus ke arah mereka. Raka terpaku. Laras membeku. Siluet itu mengangguk pelan, lalu hilang seiring kilatan cahaya berikutnya. Beberapa menit kemudian, lampu kembali menyala. Tidak ada siapapun. Tapi di meja, foto Panus dan Sarinah yang tadi mereka lihat kini terbalik. Di belakang foto itu tertulis dengan tinta hitam baru. Datanglah ke sungai saat malam purnama. Di sanalah segalanya bermula dan berakhir. Laras menatap Raka, matanya penuh ketakutan sekaligus penasaran. Kau pikir ini pesan dari Panus? Aku tidak tahu, jawab Raka pelan. Tapi kalau benar, maka jembatan itu menyimpan lebih dari sekadar sejarah. Ia menyimpan janji. Malam itu, ketika mereka meninggalkan gedung arsip, angin berembus membawa aroma bunga melati. Di kejauhan, terdengar gemericik air sungai, dan samar, dentingan besi seperti dari jembatan tua yang bergetar pelan. Raka menatap langit Depok yang mulai kelam. Laras, katanya perlahan, sepertinya kita harus datang ke jembatan itu lagi. Saat bulan purnama. Laras mengangguk, meski wajahnya tegang. Baik, tapi kalau ini ulah manusia, kita akan tahu. Kalau bukan, maka kita sedang menggali sesuatu yang tak seharusnya dibangunkan. Dan malam pun menelan suara mereka, menyisakan pertanyaan yang menggantung di udara. Apakah Panus benar-benar meninggalkan pesan bagi masa depan? Ataukah jembatan Panus hanyalah panggung di mana masa lalu mencoba berbicara kembali? Purnama di atas Panus. Langit Depok malam itu berwarna perak. Bulan purnama menggantung bulat di atas Sungai Ciliwung, memantulkan sinarnya pada air yang mengalir pelan di bawah jembatan Panus. Udara terasa lembab, tapi ada keheningan aneh yang membuat setiap langkah kaki bergema di antara pepohonan tua di sekitar jembatan. Raka dan Laras berdiri di tepi jembatan dengan peralatan mereka, kamera, recorder, dan buku catatan. Setelah pesan misterius yang mereka temukan di balik foto Panus dan Sarinah, keduanya sepakat untuk kembali ke tempat ini pada malam purnama, seperti pesan itu katakan. Kalau ini hanya kebetulan, aku akan menulisnya sebagai liputan sejarah biasa, kata Laras sambil menyiapkan kameranya. Raka tersenyum samar. Dan kalau bukan kebetulan? Laras menatap sungai yang berkilau diterpa cahaya bulan. Maka ini bukan sekadar liputan, tapi panggilan dari masa lalu. Mereka menyalakan kamera. Raka berdiri di tengah jembatan, mulai berbicara untuk dokumentasinya. Malam ini, 15 Agustus, tepat saat purnama. Kami berdiri di atas jembatan Panus, jembatan tertua di Depok yang dibangun pada masa kolonial. Menurut catatan, insinyur bernama Paulus Panus Soekarno menghilang di sini pada tahun 1918. Tapi baru-baru ini, kami menemukan petunjuk yang mengarah pada sesuatu yang lebih dari sekadar catatan sejarah. Angin malam tiba-tiba berembus kuat, membuat dedaunan berguguran ke sungai. Suara gemericik air berubah menjadi lebih berat, seolah sungai itu bernafas.
Kamera Laras menangkap bayangan samar di permukaan air, dua sosok yang berdiri berdekatan, seperti pasangan yang saling menatap. "Raka, kau lihat itu?" bisik Laras. "Ya," jawabnya pelan tanpa mengalihkan pandangan. "Itu mereka." Tiba-tiba suara besi berderit dari bawah jembatan, seperti rantai tua yang ditarik paksa. Laras menyorotkan lampu ke bawah, tapi yang terlihat hanyalah pusaran air berputar pelan, lalu menghilang. Raka mendekat ke pagar jembatan, menatap air yang tenang. "Ada sesuatu di bawah sana," gumamnya. "Kau mau bilang roh?" tanya Laras setengah berbisik. "Bukan roh, tapi mungkin kenangan." Beberapa saat kemudian, udara menjadi dingin. Dari arah pepohonan, terdengar langkah kaki pelan mendekat, berat, teratur, dan berirama. Laras menegakkan tubuh, menatap ke ujung jembatan. Dari kegelapan, muncul sosok pria berpakaian kerja kolonial, membawa topi insinyur di tangannya. Wajahnya pucat, matanya redup, namun tenang. "Paulus Panus Soekarno," bisik Raka tanpa sadar. Sosok itu berhenti beberapa langkah di depan mereka, menatap Raka lama. Lalu ia berbicara dengan suara berat, seperti gema dari dalam air. "Jembatan ini kubangun untuk menyatukan dua dunia. Tapi manusia tidak mengizinkannya. Mereka memisahkan cinta dengan batas darah dan kuasa. Air sungai menyimpan segalanya, termasuk kutukan." Laras tak mampu berkata apa-apa. Raka menahan napas, mencoba mengingat setiap kata. "Katakan pada dunia," lanjut Panus, "bahwa cinta yang dikubur tidak akan mati. Ia hanya menunggu dibangunkan oleh yang berani mendengarnya." Seketika, angin kembali bertiup kencang. Sosok itu perlahan memudar, meninggalkan aroma melati yang pekat. Di tempatnya berdiri, kini tersisa batu kecil berbentuk hati, separuhnya pecah, seperti terbelah oleh waktu. Raka memungut batu itu. "Laras, lihat ini," katanya dengan suara bergetar. "Mungkin ini simbol mereka. Dua bagian dari satu kisah." Laras merekam semuanya, matanya berkaca-kaca. "Raka, kalau benar ini nyata, maka jembatan ini bukan hanya monumen, tapi pesan dari masa lalu untuk kita." Namun sebelum mereka sempat beranjak, dari arah sungai terdengar suara perempuan menyanyi lirih, suara yang lembut namun menggetarkan. "Air membawa nama, cinta menahan waktu." Raka menatap ke arah suara itu, tapi tidak ada siapapun. Hanya bayangan samar seorang wanita berkebaya putih, berdiri di bawah jembatan, memandangi ke arah mereka. Dan ketika Laras menyorotkan kameranya, bayangan itu lenyap. "Dia Sarinah," kata Raka pelan. "Dia datang untuk Panus." Langit di atas mereka berwarna merah keperakan, dan sungai mulai beriak tanpa angin. Kamera merekam semua itu, getaran jembatan, suara air, dan angin yang berputar mengelilingi mereka. Hingga akhirnya, suara Raka terdengar menutup rekaman. Mungkin kisah cinta tidak selalu berakhir bahagia. Tapi di tempat seperti ini, cinta tak pernah benar-benar berakhir. Ketika mereka pulang malam itu, jam tangan Raka berhenti berdetak tepat pukul 12. Dan di balik layar kameranya, Laras melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dalam satu frame terakhir, di belakang Raka, tampak dua sosok berdiri berdampingan. Panus dan Sarinah tersenyum dalam cahaya purnama. Rahasia di dasar sungai. Pagi menjelang di Depok Lama. Setelah malam penuh misteri di bawah sinar purnama, Raka dan Laras tak bisa tidur. Gambar yang terekam di kamera mereka masih menari di benak. Dua sosok samar berdiri di belakang Raka, seperti bayangan yang menolak dilupakan. Kini mereka berdiri di pinggir sungai Ciliwung, tak jauh dari bawah jembatan Panus. Air mengalir tenang, seolah menutupi rahasia besar yang bersemayam di dasarnya. Raka memandangi permukaan sungai yang berkilau diterpa cahaya pagi. "Di bawah sini," katanya pelan, "mungkin ada sesuatu yang Panus tinggalkan. Bukan hanya cerita." Laras mengangguk. Ia membawa alat sederhana untuk menyelam dangkal, sementara Raka memegang peta kecil yang ia temukan di balik halaman terakhir catatan Panus, sketsa sungai dengan tanda X di bawah jembatan, bertuliskan kata samar, "For Sarinah," untuk Sarinah. Mereka turun perlahan ke tepi sungai. Airnya dingin, tapi arusnya tak terlalu kuat. Di sekitar mereka, pepohonan tua menjulang, meneduhkan suasana,
namun juga menghadirkan kesan sunyi yang menekan. Raka menapaki bebatuan licin di dasar, meraba-raba sesuatu di bawah permukaan air. Beberapa menit berlalu, hingga jarinya menyentuh benda keras tertimbun lumpur. Ia menggali perlahan, dan menemukan peti besi kecil berkarat, seukuran buku. "Laras, aku menemukan sesuatu," teriaknya. Mereka mengangkat peti itu ke tepi sungai. Gemboknya sudah rapuh. Dengan bantuan obeng kecil, Raka membukanya. Di dalamnya, ada tumpukan kertas tua, cincin perak, dan potongan logam berbentuk sayap burung. Raka memungut cincin itu. Ukirannya halus, di bagian dalamnya tertera inisial PSS. Panus Soekarno dan Sarinah, katanya pelan, matanya mulai berkaca. Cincin ini simbol cinta mereka. Laras mengambil kamera dan mulai merekam. "Ini luar biasa, Raka. Kita baru saja menemukan peninggalan sejarah cinta yang nyata." Namun Raka tak menjawab. Ia menatap kertas tua yang mulai lapuk di tangannya, surat tulisan tangan Panus, tinta yang nyaris pudar. "Jika kau membaca ini, berarti waktu telah berputar. Cinta kami tak bisa hidup di masa kami, tapi mungkin bisa dimengerti di masa kalian. Jembatan ini bukan hanya jalan besi dan batu, tapi doa untuk persatuan antara yang dipisahkan oleh darah dan kuasa. Jika cinta kami dilupakan, maka jembatan ini akan runtuh dalam hati manusia." Laras terdiam, menatapnya dalam hening. "Raka," ucapnya perlahan, "aku pikir ini bukan sekadar pesan. Ini wasiat." Raka menatapnya. "Ya, wasiat dari masa lalu, untuk kita." Tiba-tiba, langit yang tadinya cerah mendadak mendung. Angin berputar kuat, membuat air sungai bergolak. Dari bawah jembatan, terdengar suara dentingan logam, seperti rantai yang berayun sendiri. Raka menggenggam peti itu erat, tapi angin semakin kencang. Laras menatap ke arah sungai, dan seketika wajahnya memucat. "Raka, lihat." Dari pusaran air di tengah sungai, muncul cahaya kebiruan, samar, tapi semakin jelas. Di dalamnya, tampak dua sosok melayang pelan, berpakaian putih, bergandengan tangan. Panus dan Sarinah. Mereka menatap ke arah Raka dan Laras dengan tatapan damai, lalu tersenyum. Suara lembut menggema dari udara, bukan dari mulut siapapun. "Terima kasih telah membuka jembatan kami kembali. Jaga agar cinta tidak terpisah lagi." Air sungai tiba-tiba tenang. Angin berhenti. Dan cahaya itu lenyap perlahan, menyisakan keharuman melati yang mengambang di udara. Raka dan Laras saling berpandangan. Keduanya tak mampu berkata apa-apa. Di tangan Raka, peti itu kini kosong, cincin, surat, dan sayap logamnya menghilang, seolah kembali ke tempat asalnya. Yang tersisa hanya sebutir batu kecil berbentuk hati utuh, berbeda dari yang mereka temukan sebelumnya. "Dua bagian itu telah menyatu," bisik Raka. "Mereka sudah tenang." Laras tersenyum tipis. "Dan kita baru saja menyatukan sejarah." Mereka duduk di tepi sungai dalam diam. Ciliwung kembali mengalir seperti biasa, tapi kini terasa berbeda, lebih hidup, lebih hangat, seperti menyimpan sesuatu yang telah disembuhkan. Ketika matahari muncul di ufuk timur, sinarnya menembus sela pepohonan dan jatuh tepat ke permukaan jembatan Panus, membuat logam tua itu berkilau seolah baru saja ditempa kembali oleh tangan cinta. Laras mematikan kamera, menatap Raka. "Apa yang akan kau tulis tentang semua ini?" Raka tersenyum. "Bukan sekadar sejarah jembatan, tapi sejarah hati manusia. Bahwa cinta bisa melampaui waktu, bahkan di bawah air yang terus mengalir." Dan di kejauhan, samar-samar terdengar suara lirih perempuan bernyanyi, suara yang sama seperti di malam purnama. Air membawa nama, cinta menahan waktu. Jembatan Panus berdiri kokoh di belakang mereka, tak lagi sekadar besi dan batu, tapi sebuah monumen bagi dua jiwa yang menolak dilupakan. Lorong waktu di bawah Panus. Depok lama kini tampak berbeda di mata Raka Wirasena dan Laras Wening. Setelah malam-malam panjang di bawah jembatan, setelah pesan-pesan misterius dari masa lalu, dan setelah mereka menyaksikan cahaya yang muncul dari dasar sungai, keduanya merasa telah melangkah melintasi batas yang tak terlihat antara dunia sejarah dan dunia yang masih hidup dalam ingatan. Sudah seminggu berlalu sejak mereka menemukan peti besi dan pesan terakhir dari Paulus Panus Soekarno.
Kini mereka duduk di sebuah warung kopi tua di dekat stasiun Depok Lama, sambil memutar hasil rekaman video dari malam itu. Di layar kecil laptop, tampak wajah mereka diterangi cahaya bulan, dengan bayangan lembut dua sosok di belakang, Panus dan Sarinah. Ini akan jadi dokumenter yang berbeda dari apapun yang pernah aku buat, kata Laras perlahan, menatap layar yang bergetar samar. Raka mengangguk. Dan mungkin ini bukan hanya dokumenter. Ini pengakuan. Ia membuka buku catatannya yang kini tebal dengan tulisan tangan, sketsa jembatan, dan terjemahan surat Panus. Di sampingnya, dua batu berbentuk hati, yang dulu terbelah, kini telah disatukan. Raka menulis kalimat terakhirnya di halaman baru. Jembatan Panus bukan hanya penghubung dua sisi Ciliwung. Ia adalah penghubung dua masa, dua jiwa, dua dunia yang pernah dipisahkan oleh ketakutan. Laras tersenyum. Kau tahu, Raka, kisah ini mengubah caraku melihat cinta. Bagaimana maksudmu? Selama ini aku pikir cinta hanyalah perasaan yang akan hilang ditelan waktu. Tapi Panus dan Sarinah membuktikan, cinta bisa menjadi bentuk sejarah itu sendiri, sesuatu yang membuat waktu berhenti untuk sesaat. Di luar, hujan turun perlahan. Butirannya jatuh ke atap seng warung, menciptakan irama lembut. Suara sungai dari kejauhan terdengar seperti bisikan lama yang masih bercerita. Setelah menyelesaikan editan akhir dokumenter mereka, Laras memutuskan untuk menayangkannya di media lokal. Judulnya sederhana namun kuat. Panus, Jembatan Cinta dan Waktu. Ketika film itu tayang, warga Depok Lama berdatangan ke balai komunitas. Di layar putih yang digantung di dinding bata, wajah Panus dan Sarinah muncul, diambil dari foto tua yang ditemukan Raka. Gambar berganti ke rekaman malam purnama, suara air sungai, hingga momen ketika cahaya muncul di bawah jembatan. Warga terpaku. Beberapa di antara mereka meneteskan air mata. Seorang lelaki tua berbisik pelan, "Ayahku dulu pernah bercerita tentang Panus, katanya, dia membangun jembatan ini karena janji. Kini janji itu ditepati." Setelah pemutaran film, Raka dan Laras berjalan bersama menuju jembatan Panus. Malam itu tak ada cahaya purnama, hanya bintang-bintang redup di langit Depok. Namun jembatan itu kini terasa hangat, seolah menyambut mereka. Jembatan ini sudah menjadi legenda, kata Laras sambil memegang pagar besi yang dingin. Tidak, jawab Raka. Bukan legenda, tapi warisan. Cinta mereka kini milik semua orang. Mereka berdiri diam, memandangi arus Ciliwung yang perlahan mengalir ke arah utara, menuju kota yang tak pernah tidur. Dalam suara air yang berbisik, mereka seakan mendengar percakapan lembut dua jiwa lama. Kau lihat, Panus? Ya, Sarinah. Kini mereka tahu. Laras menatap air yang berkilau di bawah cahaya lampu jalan. Kau tahu, Raka, katanya pelan, aku merasa jembatan ini hidup. Raka tersenyum. Karena ia memang hidup. Setiap kali seseorang melangkah di atasnya, ia mengingatkan kita bahwa cinta dan waktu selalu saling menunggu. Ia menatap Laras, dan untuk sesaat, bayangan keduanya terpantul di air, dua siluet muda berdiri di atas jembatan tua, seperti pengulangan kisah lama yang lahir kembali dalam bentuk baru. Sebelum meninggalkan tempat itu, Raka meletakkan batu hati di tengah jembatan, tepat di bawah lampu jalan yang temaram. Untuk Panus dan Sarinah, bisiknya. Cinta kalian kini abadi di sini. Laras menambahkan, suaranya lembut. Dan untuk setiap hati yang pernah terpisah oleh waktu, semoga menemukan jembatannya sendiri. Malam pun kembali tenang. Di kejauhan, suara lonceng gereja tua berdentang dua kali, disusul oleh kumandang azan dari arah masjid kecil di Depok Lama, dua suara berbeda yang bersatu dalam harmoni. Dan di bawah jembatan, air Ciliwung mengalir dengan damai, membawa pantulan lampu-lampu kota, seolah mengisyaratkan bahwa masa lalu dan masa kini-kini telah berdamai. Pada akhirnya, jembatan Panus tidak hanya menjadi peninggalan sejarah, tapi juga saksi bahwa cinta sejati tidak mengenal batas waktu, darah, atau bahasa. Ia hanya menunggu ditemukan kembali oleh mereka yang berani menatap masa lalu, bukan untuk menghidupkan yang telah mati, tapi untuk memahami bahwa cinta adalah sejarah yang tak pernah selesai ditulis. Di atas aliran sungai Ciliwung, berdirilah jembatan Panus,
saksi bisu yang telah menembus lebih dari 1 abad waktu. Dibangun oleh Paulus Panus Soekarno, insinyur berdarah Indo-Belanda yang mencintai gadis pribumi bernama Sarinah, jembatan ini bukan hanya besi dan batu, melainkan monumen bagi cinta yang menantang zaman. Kini, setiap langkah di atas jembatan itu seolah mengulang kisah lama, kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan cinta yang tak sempat selesai. Raka dan Laras telah membuka kembali halaman yang nyaris hilang, menyingkap pesan tersembunyi di antara aliran Ciliwung dan hembusan malam Depok Lama. Dan di akhir perjalanan mereka, tersisa satu makna. Bahwa cinta sejati tidak pernah mati, ia hanya menunggu ditemukan kembali, di antara jejak, arus, dan waktu yang terus mengalir. Air membawa nama, cinta menahan waktu. Jembatan Panus, lorong antara masa lalu dan masa kini, tempat di mana sejarah bernafas, dan misteri tetap hidup di bawah sinar lampu kota Depok.